Oke, yang pertama gue akan diskusikan dari segi perut guys. Karena kalau perut kita kenyang, tentu saja suasana jadi lebih adem. Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua. Dalam video kali ini gua akan menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber yang menanyakan kepada gua. Kan udah banyak yang bilang tuh di Toronto itu kotanya mahal, biaya sewanya itu mahal. Tapi kenapa ya kok Toronto itu tetap menjadi kota favorit? Banyak orang yang tetap pengen tujuannya pindah ke Kanadanya itu ke Toronto. Nah, gue akan coba jawab pertanyaan ini berdasarkan pengalaman gue. Setelah gue kurang lebih tinggal 8 tahun di Greater Toronto area ya guys ya. Ada beberapa faktor yang gue akan coba jabarkan, tapi gue coba jabarkan dari sudut pandang gue. Dimana gue datang ini dengan kondisi gue sudah landing PR ya guys ya. Jadi di Indonesianya gue sudah mendapatkan PR, terus gue landing di Toronto. Tentu saja konteksnya akan berbeda dengan kalau kalian yang mau pindah ke Kanada untuk mengejar PR-nya lewat jalur kuliah, kondisinya berbeda. Lalu yang kedua, konteks gue ini gue datang dengan kondisi di mana gue membawa istri dan membawa anak. Lalu yang ketiga ialah gue datang dengan profesi sebagai seorang accountant, di mana gue kerjanya tentu saja berkaitan dengan office job. Nah jadinya gue akan coba jawab dalam konteks itu ya. Oke, yang pertama gue akan diskusikan dari segi perut guys. Karena kalau perut kita kenyang, tentu saja suasana jadi lebih adem. Benar apa enggak sih? Bercanda ya guys ya. Oke, yang pertama itu berkaitan dengan makanan guys. Nah, seperti kita ketahui, Toronto itu adalah kota yang multicultural sekali. Jadinya orang dari berbagai negara itu ada di sini. Dan banyak juga orang Asia yang ada di Toronto. Ada orang dari South Asians ya, yaitu dari India dan Pakistan, ada juga dari Filipina, ada juga dari China. Nah, itu yang majority-nya ya, tapi di luar itu banyak juga orang-orang Asia lainnya. Jadinya, kalau kita mau mencari makanan Asia itu, kalau kita tinggalnya di Toronto dan sekitarnya itu masih gampang, guys. Seperti gue tinggal di Mississauga ya. Mississauga itu sekitar 25 kiloan lah dari Toronto. Di Mississauga ini aja kurang ada lebih dari 10 Asian supermarket, guys. Ini yang Asian dalam arti maksudnya yang Chinese supermarket ya. Southeast Asian dan Chinese supermarket. Belum termasuk yang Indian atau South Asian supermarket. Itu juga banyak, guys. Nah, jadinya kalau kita mau cari beras, kita mau cari jahe, kita mau cari cabai rawit, kita mau cari bumbu-bumbu Indonesia, itu masih banyak guys. Jadi itulah salah satu kenyamanan dari tinggal di Toronto. Lalu, poin berikut itu berkaitan dengan pekerjaan gua. Gue pernah sharing dalam video-video terdahulu di mana gue bekerja sebagai seorang accountant. Memang dari Indonesianya gue sudah bekerja sebagai seorang accountant. Seperti kita ketahui, Toronto itu adalah salah satu kota bisnis, bahkan pusat bisnis yang paling utama di Kanada, guys. Nah, di Toronto ini ada Toronto Stock Exchange ya, atau seperti Bursa Efek Indonesia tuh kalau di Jakarta. Nah, jadinya memang pusat bisnis itu di Toronto, guys. Nah, kalau kita yang bekerjanya di bidang office ya, seperti kerja IT, purchasing, atau accountant, memang opportunity-nya itu jauh lebih besar kalau di Toronto dan sekitarnya. Nah, jadinya itu salah satu alasan kenapa gue pilih di Toronto, guys. Lalu ini juga berkaitan dengan profesi istri gue. Istri gue ini bekerja sebagai seorang makeup artist dan juga seorang hairstylist. Nah, istri gue kemarin tuh selama 2 tahun, dalam beberapa tahun terakhir ini, dia kuliah ambil diploma in hairstyling dan juga diploma in makeup artist. Bekerja sebagai seorang hairstylist dan makeup artist, tentu saja kita harus berada di kota yang banyak penduduknya. Karena kalau kotanya sepi, nanti tentu saja jobnya juga jadi sedikit, guys. Nah, itu jadi salah satu alasan kenapa istri gue dan gue tetap stay di Greater Toronto area. Lalu poin berikutnya itu berkaitan dengan yang gue sudah jelaskan di awal, bahwa gue landing ke sini itu bersama istri dan anak gue. Nah, tentu saja gue akan memikirkan mengenai pendidikan anak gue, guys. Nah, di Toronto dan sekitarnya ini, atau di Greater Toronto area ini, cukup banyak sekolah-sekolah yang sangat baik. Baik di level high school maupun di universitas, ya. Nah, kebetulan, puji Tuhan, anak gue bisa masuk di salah satu sekolah high school yang unggulan di Mississauga ini. Nah, sekolahnya itu mempunyai program IB ya. Ini adalah sekolah Katolik yang difunding oleh government, jadi sekolahnya itu gratis tapi kurikulumnya IB. Puji Tuhan banget, kalau anak gue masih sekolah di Indonesia dan mau ikut program IB, mungkin ratusan juta tiap tahunnya habis ya guys ya. Di sini gue puji Tuhan bisa dapatkan dengan gratis. Lalu poin berikutnya berkaitan dengan universitas. Di Greater Toronto area ini banyak universitas yang bagus-bagus. Contohnya itu U of T ya,
University of Toronto seperti kita ketahui itu masuk dalam ranking 100 besar universitas top di dunia. Lalu ada juga York University, di mana York University ini terkenal dengan program bisnisnya. Lalu juga berkaitan dengan college-college, banyak college yang bagus di sini ya. Seperti Sheridan College yang terkenal dengan program animasinya, di mana beberapa anak dari temen gua itu bisa diterima di sana dan ada satu atau dua yang bekerja dengan proyeknya Disney, guys. Jadinya cukup banyak institusi pendidikan yang sangat bagus di Greater Toronto Area ini. Belum juga kalau kita yang sebagai Asian parents, tahu kan kalau Asian parents itu sangat mementingkan pendidikan. Tentu saja kita pengen adanya les-les tambahan untuk anak-anak kita. Nah, seperti gua lesin anak gua untuk Kumon, guys. Karena gua bilang matematiknya di elementary school dan high school di sini masih agak santai. Jadinya gua lesin anak gua Kumon. Nah, Kumon ini kalau di Greater Toronto Area ini banyak, guys, ya lokasinya. Tapi kalau kita sudah ke kota-kota yang kecil di luar Greater Toronto Area, jumlahnya itu semakin sedikit untuk les Kumon. Lalu anak gue juga les badminton. Nah, seperti kita ketahui, badminton ini bukan olahraga yang favorit di Kanada. Karena di Kanada ini olahraga favoritnya itu baseball, ice hockey, dan basket. Nah, jadinya kalau kita mau cari tempat les badminton, kalau di kota-kota kecil itu pasti akan sulit sekali, guys. Atau pilihannya terbatas. Lalu poin berikutnya berkaitan dengan hiburan. Seperti kita ketahui, kalau di kota-kota kecil hiburannya juga nggak terlalu banyak. Tapi kalau kita di Greater Toronto Area, hiburannya itu sangat banyak, guys. Nah, misalkan kita orang yang hobinya outdoor ya, seperti gua nih, gua seneng banget yang namanya sepedahan dan juga hiking, guys, di park-park. Nah, park-park di Greater Toronto Area ini sangat banyak. Walaupun sebagian ada yang harus bayar, tapi banyak juga park-park yang gratis, guys. Lalu kalau kalian suka dengan mall-mall, di sini di Toronto masih ada mall-mall yang enak lah kalau buat shopping. Walaupun kondisi mallnya nggak sebagus kalau di Jakarta, guys ya. Oke, gue sebutkan beberapa mall yang cukup oke lah untuk kita jalan-jalan di Toronto dan sekitarnya. Yaitu ada Square One di Mississauga, ada juga Eaton Center di Toronto, ada Vaughan Mill Malls ya di daerah Vaughan, ada juga Fairview Mall di North York. Nah, coba kalian browse deh. Itu mall-mall masih lumayan oke lah kalau buat jalan-jalan. Nah, kalau kalian tinggalnya di kota-kota kecil, pilihan mallnya itu sangat sedikit sekali, guys. Lalu poin berikutnya itu berkaitan dengan investasi. Investasi dalam arti, nah maksudnya begini guys. Memang Toronto ini terkenal dengan daerah yang sangat mahal sekali propertinya ya. Gua inget tahun lalu ketika suku bunga belum naik di awal-awal Januari 2022 itu, kondo yang 2 kamar ya, itu bisa sekitar 800 sampai 1 juta dolar guys. Saat ini di bulan Oktober 2023, karena suku bunganya itu jadi sekitar 7%-an, harga propertinya turun sekitar 700 ribu sampai 800 ribuan untuk yang kondo 2 kamar di Greater Toronto Area. Tapi itu masih tetap saja mahal. Nah, tapi kan suku bunga itu nggak akan selalu selamanya 7%. Pasti nanti akan pelan-pelan turun lagi. Nah, nanti kalau begitu turun lagi, harga investment itu, harga propertinya itu akan ngeroket gila-gilaan lagi, guys. Kenapa? Karena supply dan demand-nya itu nggak balance untuk saat ini. Jadi jumlah supply-nya itu terbatas, tapi jumlah demand-nya itu banyak banget. Karena Kanada itu terlalu jor-joran membuka imigrasi, sehingga jumlah imigrannya yang datang itu banyak sekali, nggak sebanding dengan pembangunan dari properti baru. Nah, efeknya jadinya harga propertinya itu mahal banget di sini, guys. Tapi di satu sisi, kalau bagi mereka yang sudah menancapkan kaki di sini dan mempunyai properti di sini, investment propertinya itu akan growth lebih pesat dibandingkan kalau dengan di kota-kota kecil. Lalu poin berikutnya itu berkaitan dengan fasilitas kalau lagi winter. Maksudnya apa? Gini guys, kalau lagi winter dan turun salju, itu kan jalan rayanya itu akan penuh dengan salju. Nah, kalau di Toronto dan sekitarnya ini, pihak dari pemerintah yang membersihkan jalanan itu cepat geraknya. Dalam arti dalam waktu beberapa jam setelah snow turun, itu mobil-mobil yang snow plowing itu udah akan jalan dan membersihkan jalan rayanya. Nah, sedangkan kalau di kota-kota yang kecil, itu bisa lama sekali guys menunggunya untuk jalannya itu dibersihkan. Kenapa menurut gue ini sangat penting? Karena memang kalau nyetir di saat lagi snow itu sangat bahaya sekali guys. Jadi kita memang sangat berharap sekali untuk jalan itu cepat dibersihkan. Gue pernah ngalamin guys ya, gue pernah sharing dalam beberapa video sebelumnya. Gue pernah guys ngalamin melintir mobil gue 360 derajat ya, karena bannya itu licin sekali. Nah makanya kenapa penting sekali untuk adanya snow plowing car ini ya.
Lalu masih berkaitan dengan fasilitas publik, salah satu keunggulan lagi kalau tinggal di Toronto itu ialah fasilitas publiknya yang cukup banyak dari segi transportasi. Nah, di Toronto ini ada yang namanya subway, yaitu kereta bawah tanah, ada bis, dan juga ada LRT atau tram. Nah, jadi opsinya kalau tinggal di downtown Toronto, nggak mau punya mobil masih cukup oke lah. Karena waktu tunggunya itu nggak terlalu lama dan opsinya banyak. Tapi kalau kalian di kota-kotanya yang kecil, itu biasa public transportnya itu akan sangat payah sekali guys. Mungkin ada bis yang bahkan kalau lagi weekend itu bisa setengah jam sekali baru datang. Nah, ini akan berdampak banget kalau lagi winter. Kalian mau berangkat kerja atau pulang kerja, suhunya lagi -5 atau -10 dan harus nunggu di luar untuk bis sekitar setengah jam. Nah, tentu saja ini akan menjadi challenging banget ya. Nah, poin berikutnya ini berkaitan dengan kita yang masih warga negara Indonesia. Seperti kita ketahui, kalau kita mendapatkan permanen residen di Kanada, status kita itu sebenarnya masih sebagai warga negara Indonesia, tapi mempunyai izin tinggal menetap di Kanada yang tidak terbatas, selama kita memenuhi persyaratan yang ada ya. Nah, jadinya sebagai warga negara Indonesia, tentu saja kan kita masih suka mempunyai beberapa kebutuhan. Contohnya kita harus perpanjang paspor kita, ataupun kita harus ngurus beberapa surat misalkan. Nah, kalau kita tinggal di Toronto dan sekitarnya, masih ada KJRI guys di Toronto. Jadinya akan cukup dekat untuk pergi ke KJRI-nya untuk mengurus surat-surat kita. Jika menurut kalian ada beberapa hal yang kalian bisa tambahkan, tolong tulis di komentar di bawah ini. Kembali lagi ya disclaimer bahwa gue bukan agen tenaga kerja, gue bukan agen imigrasi, gue bukan immigration lawyer, gue tidak memberikan legal opinion. Nah, semua tentu saja kembali lagi kepada resiko kalian masing-masing jika kalian ingin pindah ke Kanada. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye.